Transaksi perubahan kepemilikan, P membeli 4.000 lembar saham S 1 April 2020 senilai 58.000, asumsi tidak punya pengaruh yang signifikan. Ekuitas S per 1 Januari 2020 terdiri dari capital stock 200.000, partnya 10, dan RE 60.000. Tanggal 1 Juli 2020, P membeli saham S lagi dengan sebanyak 8.000 lembar senilai 120.000. Selisih harga perolehan dan nilai wajar dialokasikan ke goodwill. S melaporkan net income tahun 2020 sebesar 70.000 dan membayar dividen tanggal 1 Mei dan 1 November masing-masing sebesar 7.500. Berdasarkan informasi tersebut, A. Hitunglah goodwill. B. Buatlah jurnal P tanggal 1 Juli 2020. Yang C. Hitunglah pendapatan investasi P tahun 2020, asumsi P menggunakan metode ekuitas. D. Hitunglah pre-acquisition income. E. Hitunglah NCI expense. Dan F. Hitunglah saldo investment in S akhir tahun 2020. Oke, langkah pertama kita harus tahu dulu berapa persentase kepemilikan P terhadap S. Nah, caranya kita membuat dulu analisis awal, berapa sih saham yang beredar oleh S ini? Total saham beredar. Yaitu 200.000 dibagi 10. Berarti ada 20.000 lembar saham yang beredar. Kemudian persentase kepemilikan P. Nah, ini tanggal 1 April 2020. Yaitu sebesar 4.000 lembar dibagi 20.000 lembar. Ya, dapat 20%. Kemudian persentase kepemilikan P tanggal 1 Juli 2020 yaitu 8.000 lembar dibeli lagi per 20.000 yaitu sebesar 40%. Nah, total persentase kepemilikan sebesar 60%. Nah, per tanggal 1 Juli 2020 berarti total kepemilikan sudah 60%, artinya P sudah memiliki pengendalian terhadap S dan wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Dan perlu diingat, kepemilikan yang 20% ini harus diukur ulang 58.000, yaitu diukur sebesar nilai wajarnya. Oke. Goodwill. Berarti kita cari goodwill yaitu implied value sebesar 120.000 ini per 1 Juli dibagi 40%, 300.000. Equity S per tanggal 1 Juli 2020 perlu kita adjust ya. Nah, common stock-nya awalnya yaitu 200.000. Kemudian RE sebesar 60.000. Total 260.000. Kemudian net income S 1 Januari 2020 sampai 1 Juli 2020 yaitu sebesar 70.000. 70.000 dikalikan 6 per 12. Nah, untuk dividen 1 Mei dan 1 November masing-masing 7.500, berarti 1 Mei saja 7.500 mengurangi ekuitas. Sehingga totalnya
ekuitas per 1 Juli 2020 547.500. Maaf. Ini dari 260 ya. 287 sehingga dapat goodwill sebesar 12.500. Nah, berikutnya jurnal P 1 Juli. Nah, 1 Juli ini P membeli ya 40%. Oke, cara carinya investasi sebelumnya yang 20% ini harus dinilai sebesar fair value-nya. Book value saham lama yang 4.000 lembar yaitu sebesar 58.000. Nah, nilai wajarnya berapa? Fair value-nya saham lama ini yang 4.000 lembar yaitu sebesar 300.000 dikalikan dengan 20% investasi sebelumnya yaitu 60.000. Nah, selisihnya dapat 2.000. Nah, inilah kenaikannya. Kenaikan nilai investasi ya atau nilai saham. Kita jurnal beli tadi 120.000, berarti kas berkurang 120.000. Ya, ada kenaikan gain increase in value of share-nya yang 58.000 sebesar 2.000. Sehingga investasinya sebesar 122.000. Nah, kemudian kita yang C, income from S. Kita menggunakan pre-acquisition income. Di sini ada CI sebesar 60%, kemudian NCI-nya 40%. Nah, ini net income yang pre-acquisition. Ya, yaitu sebesar 35.000 tadi ini. Nah, kita kalikan 60% dan ini 35.000 kita kalikan 40%. Net income post acquisition. Ya, yaitu 70.000 dikalikan 6/12 sampai akhir tahun 35.000. Amortization tidak ada. Ya, adjusted income, nah berarti 35.000. Kita kalikan 60% untuk CI dan kita kalikan 40% untuk NCI-nya. Nah, inilah dapat income from S-nya. Yaitu sebesar 21.000. Nah, untuk NCI-nya, kalau kita menggunakan pre-acquisition income, yaitu 14 ditambah 14. Jadi kalau kita menggunakan sales expense method, hanya 14 saja, post-acquisition. Income from S 2020, yaitu sebesar 21.000. Oke, sekarang D. Pre-acquisition income. Pre-acquisition income yang 60% ya, yaitu sebesar 21.000. Yang E, NCI expense. NCI expense 2020 yaitu sebesar 28.000. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya seluruhnya
sebesar 70.000. F, nah ini sesuai dengan net income-nya. Ya. F, saldo investment. Investment in S 31 Desember 2020. Beginning. Nah, beginning ini berarti tadi awalnya ada investasi kita 20%, 58.000. Ya. Nah, ada kenaikan setelah dinilai wajarkan, setelah fair value, yaitu 2.000. Kemudian 1 Juli 120.000. Ya, 180. Nah, income from S sebesar 21. Kemudian dividen yaitu sebesar, nah ini 7.500. 7.500 dikalikan dengan 60%. Nah, sehingga dapat investment ending ya, akhir tahun 2020 sebesar 196.500. Demikian pembahasan soal perubahan kepemilikan khususnya step by step acquisition. Terima kasih.